أن الله يغفر له ويرحمه ويعطي درجات في الجنة ويجعلنا من بركاتهم وأسرارهم وأزواجهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan daripada syarat selamatnya seorang hamba di akhirat kelak adalah ketika dia membawa hati yang selamat. Selamat daripada kesyirikan, selamat daripada penyakit-penyakit hati, selamat daripada keraguan-keraguan kepada Allah, kepada apa yang difirmankan oleh Allah, keraguan terhadap Nabi Muhammad atau apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dalam hal ini Allah sebutkan di dalam salah satu doa nabinya, itu doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya, janganlah ya Allah Engkau buat aku hina di hari kebangkitan nanti, hari yang tidak ada manfaat, banyak harta, banyak anak, gak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang manfaat itu orang yang datang menghadap Allah Ta'ala kelak dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat disinilah yang perlu kita perhatikan. Selamat daripada permusuhan sesama muslim, selamat dari dengki, selamat dari merasa lebih unggul, lebih benar, selamat daripada sombong dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini Allah Ta'ala dalam ayat yang lain setelah bersumpah dengan hampir segala ciptaan Allah yang besar-besar, isi sumpahnya cuma satu dan itu sangat penting. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tuhaha wa nafsi wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu semua isi sumpah Allah Ta'ala. Semua hampir makhluk-makhluk Allah yang besar dijadikan sumpah. Apa isinya? Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang membersihkan, mensucikan hatinya dari penyakit-penyakit, dari keraguan-keraguan. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh sia-sia, celaka amalan orang-orang yang mengotori hatinya. Artinya ketika wafat hati dia belum bersih, masih ada keraguan akan janji Allah, keraguan akan ancaman Allah, keraguan akan hari kiamat, masih ada penyakit hatinya dan lain sebagainya.
yang seperti ini sia-sia dia punya amal. Karena itulah di antara kewajiban seorang muslim adalah terus-menerus jihadun nafsi, melawan hawa nafsunya, yaitu mencegah keinginan-keinginan nafsu dan menggantinya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, daripada ikhlas, daripada zuhud akan dunia, daripada sabar, syukur akan nikmatnya, ridho akan ketentuannya, tawadhu dan lain sebagainya. Dan itu semua tidak bisa kita sifati, tidak bisa kita terapkan kecuali kita belajar dulu tentang hal-hal tersebut. Tidak bisa seseorang untuk bersih-bersih hatinya, membersihkan dari penyakit-penyakitnya, kecuali dia mengenali penyakit itu. Dia kenali penyakit tersebut, dia cari tahu apa penyebabnya, barulah dia cabut sifat tercela itu dari akar-akarnya, sehingga bersih hatinya tersebut sampai ajal menjemput dan menjadi pantas dia di dalam firman Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala al-imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu wa radiya an nabihi wa rahimahullah wa rahimana bihi wa nafa'ana bihi fi darin amin. فينبغي للمؤمن أن يكون على نهج الاحتراز منها وفي وعد البعد عنها، وإن أصاب منها شيئا فليبادر بالتوبة منه إلى الله، فإنه تعالى يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ظلموا أنفسهم فعرضوها لسخط الله من كفر معصيته. Kemudian diwajibkan bagi seorang mukmin untuk senantiasa menjauhi kemaksiatan dan di dalam kewaspadaan yang tinggi daripada jangan sampai dia jatuh ke lubang maksiat. Kenapa demikian? Karena kemarin telah kita bahas kemaksiatan itulah yang menjadikan hamba itu tambah jauh dari Allah. Kemaksiatan itu juga yang menjadikan hati itu banyak titik hitamnya, sehingga ketika banyak titik hitamnya maka dia menjadi gelap. Arti gelap di sini nggak bisa lagi membedakan mana hak, mana batil, mana yang Allah cintai, mana yang Allah benci, nggak bisa membedakan lagi. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya yang seperti ini Allah menceritakan ulaika kal an'am, mereka ini seperti hewan ternak, nggak ngerti mana hak mana batil, dikarenakan hati yang sudah banyak daripada kemaksiatan. Dan jika dia sudah terlanjur melakukan kemaksiatan itu, karena memang tidak ada yang bisa selamat daripada maksiat kecuali yang Allah jaga, yaitu para nabi, para wali, itu Allah jaga. Selain mereka itu kemungkinan besar ada maksiatnya. Bayangkan aja, nafsu itu ada di dalam tubuh kita. Syaitan berjalan di jalan darah kita. Terus bagaimana bisa dia selamat daripada godaan syaitan tersebut? Akan tetapi orang yang baik itu bukan yang gak pernah dosa. Orang yang baik itu ketika dosa dia cepat-cepat bertaubat. Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ketika mensifati ciri-ciri orang bertakwa, di ayat yang terakhir, di akhir ayat, saya lupa ayat keberapa, Allah berfirman, uiddat lil muttaqin, Allah siapkan surga itu untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang menginfakkan hartanya, bersedekah dalam keadaan lapang ataupun susah. Ketika lapang sedekahnya banyak, ketika susah tetap sedekah tapi sedikit sesuai dengan apa yang dia mampu. Bukan malah berhenti sedekah, tidak, karena dia ngerti bahwasanya sempitnya rezeki itu bisa dilapangkan dengan sedekah. Nabi SAW bersabda,
ma naqasa malun min shadaqah bal yasdad. Tidak akan berkurang harta karena sedekah, tapi bertambah. 3 kali Nabi mencatat itu, menunjukkan bahwasanya ketika orang itu sempit, diuji dengan kesempitan rezekinya, bukan tambah iri, tapi hendaknya dia bersedekah semampu dia. Siapa tahu dengan sedekah itu Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Berapa sering termasuk rahmat Allah itu, kadang-kadang orang tersebut didatangkan kepadanya orang yang butuh. Ada pengemis dekat rumah, ada orang minta sumbangan datang, Anda mungkin teman atau famili SMS perlu pinjaman duit, itu semua Allah yang kirim. Untuk bisa jadi Allah ingin membuka pintu rezeki kepada kita melalui mereka itu, atau untuk mencegah musibah yang harusnya kita terima, tapi karena kita membantu seseorang, kita bersedekah, Allah angkat bala yang harusnya menimpa kita. Itu Allah kasih. Dari sinilah Nabi melarang kita ini menolak pengemis yang datang di pagi-pagi. Artinya itu di awal-awal itu jangan ditolak, itu hadiah dari Allah. Bahkan dalam hadis yang masyhur, Nabi SAW bersabda, bakiru bis-shadaqah, berpagi-pagilah engkau dalam bersedekah. Fa innal bala la tatakhatta shadaqah, karena musibah itu gak bisa melangkahi pagar sedekah. Anggap bala itu harusnya hari itu Anda kena, tapi ketika Anda sedekah di pagi hari, di awal pagi, itu seperti pagar yang membentengi Anda dari bala di hari tersebut. Kadang-kadang Allah ngasih ke kita, kita dikasih, taruh di depan pintu kita orang yang minta bantuan, entah itu pengemis, entah itu penjual sesuatu yang mungkin dia hanya ngambil keuntungan 1.000 2.000, walaupun kita nggak butuh, beli aja, bilang aja nanti kasih ke situ ya, saya beli. Tapi karena saya nggak butuh, kasih ke situ aja. Ada sedekah 2 kali, bantu dia dan bantu orang yang ada sedekah. Itu masya Allah. Sehingga dalam hal ini orang-orang yang bertakwa itu yang mereka yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Lanjutan ayatnya wal kadhiminal ghaidh, itu mereka yang menahan amarah, tersenyum terhadap orang yang dia benci, tidak sampai terucap ucapan yang menyinggung atau menulis tulisan yang gak baik, tidak. Dia tahan itu karena dia ngerti ciri-ciri orang bertakwa, berakhlak baik. Dan di antara ciri akhlak baik adalah sabar ketika dipancing kemarahan. Sehingga Allah memuji wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang meredam amarahnya. Yang ketiga wal afina 'anil nas, yaitu mereka yang senang memaafkan orang. Disebutkan sifat Nabi Muhammad SAW dalam Maulid Daibah, disebutkan wa in udiya ya'fu wa la yu'aqib. Nabi itu kalau diganggu, disakiti, beliau memaafkan, gak balas. Wa in khusima yasmut wa la yujabir. Dan jika beliau itu diejek, didebat, dipancing kemarahannya, yasmut, beliau diam, wa la yujabir, gak mau jawab, gak terpancing. Nah itu, ini sifat seorang bertakwa. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang ayat selanjutnya, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Ciri-ciri orang bertakwa itu ketika mereka berbuat perbuatan keji atau mereka mendolimi diri mereka dengan kemaksiatan, langsung mereka ingat Allah. Bertakwa bukan yang gak pernah maksiat. Yang pernah maksiat gak pernah itu
para nabi. Manusia biasa kayak kita ada maksiatnya, wajar tergelincir, tapi tadi zakarullah, langsung ingat Allah. Apa sikap ketika ingat Allah? Fastaghfiru lidzunubihim, mereka langsung istighfar, minta ampun untuk dosa mereka. Ini ciri orang-orang bertakwa. Karena itulah ya, seorang pendosa itu bukan berarti dia langsung divonis penjara, tapi banyak kesempatan dia untuk mendapat ridho Allah. Apa itu? Bertaubat. Sehingga disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alam Al-Haddad, pengarang kitab ini yang kita baca nasir-nasir beliau ini, itu diantara di kitab yang lainnya beliau mengatakan bahwasanya pertama kali seseorang ketika ingin meniti jalan menuju Allah Ta'ala, apa yang pertama kali? Fabda bitashihi taubati, yaitu mulailah dengan bersungguh-sungguh bertobat. Intinya tobat, nggak usah lagi istilahnya ini dulu, tidak tobat. Percuma kalau masih maksiat Anda beramal apapun, percuma. Tobat, karena tobat itulah intinya pertama kali langkah seseorang menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu ta'ala yaqbalu taubat, karena Allah Ta'ala menerima taubat dari hambanya, dan Allah juga memaafkan banyak sekali kesalahan hambanya itu. Tapi barang siapa yang tidak mau bertobat, maka mereka lah orang-orang yang dolim. Jadi ahli neraka itu bukan orang yang masuk neraka dari orang muslim, itu bukan hanya pendosa. Tiap pendosa harus terganda. Tapi yang masuk neraka itu pendosa yang sombong. Pendosa nggak mau ngakuin dosanya. Sudah ngerti dia melanggar aturan Allah, malah nggak mau minta maaf. Ini yang masuk neraka. Kalau dia minta ampun pada Allah, betul-betul Allah ampuni, masuk surga dia. Yang repot ini, dia sudah banyak dosa, nggak mau tobat. Nah, ini yang ahli neraka. Jadi muslim yang pendosa itu banyak, tapi mereka sering tobat. Dan diajarkan oleh pimpinan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau bersabda, wallahi inni la astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih fil yawmi sab'ina marrah wa fi riwayah mi'ata marrah. Nabi SAW pernah bersabda, demi Allah, setiap hari itu aku istighfar, minta ampun kepada Allah, dan aku bertaubat kepada Allah 100 kali, dalam riwayat 70 kali. Padahal Nabi itu sudah dijamin dalam surah Al-Fatr, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosa engkau wahai Muhammad yang terdahulu dan yang akan datang, sudah dijamin. Tapi mengapa Nabi istighfar? Ini untuk ngajarin umatnya ini agar jangan bosan istighfar, jangan bosan bertobat. Semua Anda sudah tobat nih, tergelincir lagi, tobat lagi, lanjut lagi, tobat lagi, sampai Anda bosan maksiat, sampai Anda bosan maksiat. Kadang-kadang penyakitnya, ya, godaan syaitan itu pintar. Percuma engkau ini tobat besok kembali lagi. Wis maksiat dulu, habisin dulu sudah. Nanti kalau sudah tua, nah baru sampai tobat. Masalahnya besok meninggal dia. Ini yang repot. Dia nggak tahu kapan wafatnya. Mengakhirkan tobat dosa. Kenapa? Karena wajib tobat itu sesegera mungkin. Nggak boleh diundur. Nanti malamnya Ustaz, saya mau sholat taubat dan tahajud. Tobat sekarang. Jangan menunda tobat, karena Anda nggak tahu kapan Israel datang mencabut nyawa Anda. Ketika Anda bertobat, dosa bersih, nggak ada dosa, malaikat mencabut datang, maka selesai. Husnul khotimah datang. Tapi menunda sampai besok, besoknya selesai mau tobat, sekarang tidur dulu. Pas tidur nggak bangun-bangun, kapan tobatnya? Itu kisah sedih
singkat itu. Banyak dosa, saya mau tidur dulu, besoknya tobatnya. Tidur gak bangun. Ya Allah. Karena itulah dianjurkan, gak jauh-jauh, kita ini disunahkan habis sholat, habis ibadah, istighfar. Habis sholat, Assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Saya ini bukan habis maksiat, habis sholat kok suruh istighfar. Itu menunjukkan Anda aja habis ibadah suruh istighfar. Apalagi ketika lalai dari Allah, apalagi ketika Anda bikin murka Allah, istighfar. Kenapa? Karena memang di antara nama Allah Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Tidak mungkin Maha Pengampunnya Allah itu nganggur. Arti nganggur di sini nggak ada yang dosa hambanya, nggak mungkin. Nama Allah ada, namanya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, yang memberi taubat. Karena Allah ngerti di hambanya ada pendosa. Kalau seumpama Allah itu hanya Tuhannya orang yang taat, terus yang ahli maksiat siapa Tuhannya? Ahli maksiat juga punya Tuhan, itu Allah juga sama. Sehingga dalam hal ini kita walaupun istilahnya tiap hari sudah niat, mulai pagi nih yang saya niat gak pengen berdosa hari ini, tapi nanti akhirnya tergelincir, istighfar. Karena istighfar itu sebagai pembersih dari dosa. Disebutkan di dalam hadis Nabi bersabda, tuba li'abdin wajada fi sahifatihi istighfar katsira. Sungguh beruntung seorang hamba ketika mendapati di catatan amalnya banyak kalimat istighfar yang dia ucapkan. Sungguh beruntung orang yang ketika nanti menerima catatan amalnya dia mendapati banyak istighfar di buku amal itu. Beruntung itu. Jangan bos. Orang sombong itu gak mau istighfar. Orang sombong merasa dosa apa saya, salah apa saya gak punya dosa. Ini sombong. Bagaimana dia ngerti dosa? Dia gak pernah belajar macam-macam maksiat. Dia gak pernah belajar macam maksiat. Kalau kita perhatikan kemaksiatan itu banyak macamnya. Ada maksiat mata, ada maksiat lidah. Imam Ghazali itu menulis kemaksiatan lidah itu hampir 20 macam. Itu lidah, belum telinga, belum maksiat perut, belum maksiat tangan, belum maksiat kaki. Yang paling banyak itu maksiat hati. Maksud hati nggak ketahuan. Kalau nggak belajar, nggak ngerti. Sama dengan penyakit. Penyakit dalam itu kalau nggak periksa, nggak ngerti. Anda sakit mata, orang lain ngerti kalau lagi kena mata ini. Anda kena sakit kaki keseliu, jalannya nggak lurus, orang ngerti kalau lagi sakit kakinya. Tapi kalau Anda kena penyakit dalam, orang nggak ngerti, Pak. Kecuali Anda periksa. Orang punya penyakit hati, orang anggap Anda baik-baik saja. Tapi ketika Anda belajar tentang apa saja sih macam penyakit hati, ada hasut situ. Anda ceknya apa sih hasut ini? Dulu, hasut ini nggak senang orang lain mendapat nikmat. Oh saya ada itu, saya ada. Nah istighfar dia. Kayak apa cara bersihkannya? Baca lagi di sini. Dia belajar apa itu sombong, penyakit maksiat hati, sombong, merasa lebih unggul dari orang lain. Oh saya ada itu, harus dibasmi. Jangan sampai Anda meninggal penyakit ini masih ada pada Anda. Karena berat, gak bisa bersih, gak bisa masuk surga kecuali bersih. Dalam hadis Nabi bersabda, la yadkhulul jannah, gak mungkin masuk surga maka nafi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, seseorang yang di hatinya terdapat sombong walaupun sekecil atom. Atom ini gak kelihatan. Sombong sekecil atom walaupun punya haji, punya umrah, punya ini, gak masuk surga selama dia masih ada sifat sombong sekecil atom. Pernah ada seorang tanya kepada gurunya, ya Syekh, kayak apa? Sombong sekecil atom ini kayak apa?
Kata gurunya, ketika engkau merasa lebih baik dari hewan, ketika engkau merasa lebih baik dari hewan, lihat kucing, oh, saya lebih unggul dari dia, itu sekecil apa? Kenapa Ustaz? Hewan itu di akhirat gak masuk neraka. Hewan itu di akhirat gak masuk neraka, jadi debu dia, selesai. Kita ini cuma dua pilihan, kalau gak surga neraka. Kalau kita masuk surga, maka yakinlah Anda lebih beruntung, lebih unggul daripada kucing tadi. Tapi kalau naudzubillah masuk neraka, kucing lebih unggul daripada Anda. Masalahnya nggak tahu. Ini yang repot. Karena kita nggak tahu mau sombong kayak apa. Sehingga kalau ada seorang sombong itu pasti meremehkan orang. Kalau meremehkan orang, pasti gampang mencibir, merendahkan, menghina, gampang. Kenapa? Dia lebih unggul. Bukan saya tidak apa-apa ngejek dia, saya lebih unggul. Ketika merasa lebih unggul, dia gampang ngejek, gampang merendahkan. Nah, ini penyakitnya nyambung. Kayak bilang, semua maksiat anggota badan itu asal muasalnya dari hati. Kalau hati itu bobrok, maka itu muncul dari ucapannya, dari penglihatannya, dari pendengarannya, rusak semua. Ya. Sehingga dalam hal ini memperbaiki hati itu penting. Ya. Caranya apa ya? Dengan belajar dulu tentang bagaimana pembersihan hati. Kemudian disebutkan, qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Berkata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, seorang sahabat pertama kali pemuda atau anak kecil yang masuk Islam beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan beliau sepupu Nabi. Abu Thalib ini adalah saudara Sayyidina Abdullah ayahnya. Dan beliau juga sebagai menantu Nabi Muhammad karena dinikahkan Nabi dengan putri beliau Siti Fatimah Az-Zahra. Beliau juga khalifah yang nomor 4, khulafah Rasyidin yang nomor 4 setelah Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau juga yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, ana madinatul ilm wa aliyul balwa. Aku ini ibarat kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Ali adalah pintunya. Artinya ya, banyak sekali ilmu Nabi yang diserap oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan Sayyidina Ali ini termasuk di antara sahabat-sahabat yang pemberani. Bayangkan beliau itu masih muda disuruh menggantikan Nabi di tempat tidurnya. Waktu itu Nabi itu kepala beliau yang mulia disayembarakan, yang bisa mendapatkan kepala Muhammad dapat 100 unta. Rebutan mau menggal Nabi. Tapi Nabi menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidur beliau, suruh tutupi dengan selimut. Berarti ya, kenapa? Karena tadi yakin beliau beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Yakin dengan Nabi. Bahkan beliau itu kalau perang, itu baju perangnya itu cuma depan aja, belakangnya borong. Kenapa? Karena beliau gak mau lari di peperangan, maju terus walaupun lebih banyak musuh tetap maju. Kata ulama, mengapa senekat ini, seberani ini Sayyidina Ali sampai digelari Asadul Ghobah, singa padang pasir. Nama beliau itu Haidar, yaitu sang singa yang kelaparan. Kenapa beliau itu sampai berani demikian? Karena Nabi pernah ngasih tahu, wahai Ali, engkau ini meninggalnya di tahun keempat engkau jadi khalifah. Karena sudah yakin Nabi gak mungkin bohong, gak mungkin meninggal sebelum jadi khalifah dan sebelum tahun keempat menjadi khalifah. Sehingga kalau waktu masih muda perang terus, gak mungkin meninggal. Karena beliau tahu Nabi tidak mungkin bohong dalam ucapannya. Nah, ini Pak, beriman adanya. Ya, Anda beriman
Nabi bersabda, contoh Nabi bersabda, iyyakum wal hasad, hati-hati hasud. Fa innal hasad yaqulu hasanat, karena hasud itu bisa memakan pahala-pahala yang Anda kumpulkan. Anda beriman dengan ucapan Nabi ini, maka hati-hati Anda dengan hasud. Kalau nggak beriman, kurang beriman, biasa aja. Iman itu yang menjadikan orang tambah baik. Iman itu yang menjadikan kita itu nggak berani melakukan kejahatan walaupun gak ada yang melihat. Karena itulah setiap perintah Allah atau larangan Allah di Al-Quran rata-rata diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau gak beriman gak bisa Pak sholat istiqomah sampai wafat. Kalau gak beriman gak bisa, gak menjauhi maksiat gak bisa. Iman ini yang harus kita jaga, kita pupuk. Dalam ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan inna lillahi fil ardi aniyah. Sesungguhnya di bumi ini Allah memiliki wadah-wadah, tempat-tempat pandangan Allah. Di bumi ini Allah memiliki tempat-tempat wadah yang Allah pandang itu. Ala wahyal qulub. Ketahuilah, wadah itu adalah hati. Wadah itu adalah hati. Fa khairuha, maka sebaik-baik hati, asbaha yang paling jernih, aslamuha yang paling keras, arakuha yang paling lembut. Ustaz, maksudnya apa itu? Yang paling jernih, yang paling keras, yang paling lembut. Maksudnya apa? Sama beliau dijelaskan. Asfaha fil yakin, yang paling jernih dalam keyakinannya. Gak sedikit pun ada keraguan. Gak sedikit pun ada keraguan dengan janji Allah. Yakin dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Yakin dengan apa yang Nabi sampaikan dalam hadisnya. Itu hati yang terbaik. Itu hati yang terbaik. Di bagian itu ada seorang Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah, sudah wafat. Beliau orang biasa, rumahnya ngontrak. Subhanallah, beliau itu ngontrak juga beberapa rumah di samping rumah beliau. Sudah ngontrak lagi. Untuk siapa? Janda-janda yang gak punya kerja, gak punya tempat tinggal, disediakan sana. Dan beliau yang mencukupi semua itu, mulai anaknya dicukupin semua. Beliau kaya. Beliau tiap hari keliling ke rumah orang kaya. Ini saya punya tanggungan janda sekian, yatim sekian, sampai mau nyumbang berapa. Tiap hari keliling, bukan untuk hajat pribadi, untuk hajat orang. Tiap hari keliling. Kenapa? Kata beliau, anak yakin cuma dengan hadis ini yang aku pegang. Apa itu? Kata Nabi, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang ngurusin yatim seperti ini di surga. Nempel, sangat dekat. Itu yang aku kejar, kata beliau. Itu yang aku kejar. Sampai istrinya nggak boleh masakkan nasi untuk anak yatim. Anak yang masak. Beliau yang masak. Sudah nyari dana, masak, baju seragam yang disediakan. Yang dicari hadis tadi. Itu bentuk keyakinan, Pak. Itu bentuk keyakinan. Kita hafal ratusan hadis, tapi mana yang masuk? Kita hafal ribuan ayat, mana yang kita amalkan? Cukup satu Anda pegang ya. Cukup. Tapi masalahnya tadi, ini semua perlu keimanan. Sehingga beliau yang paling jernih dalam keyakinan, yang paling keras kuat dalam agama, artinya pegang teguh dengan agama, gak lembek, dia pegang teguh itu. Ini hati yang paling kuat, paling baik. Kemudian yang paling lembut kepada sesama muslim, hati yang terbaik, hati yang paling lembut kepada sesama muslim. Di sini Allah Ta'ala berfirman
ketika mensifati orang-orang yang bersama Nabi Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, mereka keras terhadap orang kafir dan sangat rahmat kepada sesama muslim. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang berhati paling jernih dalam keyakinan, paling kokoh dan tegas di dalam agama, dan paling lembut kepada sesama muslim. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nama bihi salafun salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Wasukil kulla halalan da'ima wa akhil alqiya ulama nahda bil khair wa nufa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa qira bir ridha minkal uyun. Wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.